Halo, welcome back di Margi Universe. Kali ini aku akan membahas tentang resiko berbisnis di toko bahan bangunan. Resiko, sebenarnya semua bisnis itu ada resikonya ya teman-teman. Tapi aku akan share bagaimana pengalaman aku menjalani usaha toko bahan bangunan selama 7 tahun dan bisa survive sampai sekarang. Dan aku ini awalnya untuk menstok kayu itu banyak banget. Jadi sekali bayar sales kayu itu kan cash ya pembayarannya kayu itu belasan juta, 18 juta, 19 juta, bahkan pernah 20 juta lebih. Itu kubikasinya juga lumayan. Itu awalnya selalu seperti itu selama 7 tahun. Nah kemarin, pada tahun 2023 itu penjualan itu sangat menurun tajam. Bahkan lebih-lebih dari pandemi corona. Yang saya rasakan ini benar-benar menjadi kepahitan usaha yang selama ini saya jalankan. Sehingga resikonya ada beberapa barang-barang yang kurang terjual ya, putarannya itu lambat. Akhirnya aku memutuskan dari kayu ini yang tidak layak untuk dijual, misalnya ada laron, bengkok, itu akhirnya kita mau nggak mau buang. Tapi kemarin ada masjid yang membutuhkan sih ya, jadi kita kasih cuma-cuma karena dari mereka sendiri yang untuk apa gitu saya juga kurang mengerti. Ya udah kita sekitar berapa kubik kita kasih, dan itu mungkin di satu sisi menjadi pelajaran untuk kita kalau kayu itu jangan terlalu banyak untuk order, jadi sesuai sistematik atau ada yang disebut analisis. Kita menganalisis ini penjualannya ini lagi menurun nih, ya udah kita mau nggak mau kayu itu sedikit saja ya teman-teman untuk order. Jangan sampai kubikasinya itu benar-benar banyak, belasan juta, kita rugi ya, belasan juta. Bayangin misalnya yang kemarin aja saya rugi 12 juta. 12 juta kalau kita tabung untuk nanti bisa kan modal, nambah modal, harusnya kan seperti itu. Ini terbuang sia-sia, tapi ya pada ya itulah resiko yang kita jalani sebagai pengusaha toko bahan bangunan, yaitu barang yang lama terjual itu nggak laku. Di situ seperti satu kayu ya. Kayu ini kenapa saya bilang sedikit aja ya ordernya buat teman-teman yang memulai usaha. Memang nggak semua supplier itu bisa retun teman-teman. Karena pasti di sini juga ada yang merasa, wah tapi saya punya toko bahan bangunan nih bisa diretun aman-aman aja. Tapi nggak semua ternyata ya seperti itu. Karena kita memang menjalani usaha ini bukan baru kemarin, kita udah lama gitu kan. Jadi menurut saya ini resiko yang saya alami. Jadi jangan terlalu kita mentang-mentang kita punya banyak uang maruk gitu ya, kita order semau kita. Nah itu jangan teman-teman. Yang fast sale atau cepat putaran penjualannya ya silahkan order banyak. Tapi untuk kayu karena ada bengkok, ada ralon, binatang-binatang yang merusak tekstur kayu, belum lagi nanti rapuh dan lain sebagainya, sesuai dengan analisis dari penjualan teman-teman. Kalau lagi kurang bagus mendingan 1-2 kubik saja. Yang penting ketika sudah setengah kubik order langsung ke sales, telepon minta urgent kirim. Jadi ketika ada customer datang, wah ini stoknya baru nih, nah itu teman-teman menjadi poin plus gitu ya. Yang kedua, aku mau share beberapa juga ada barang yang selainnya itu tadi putarannya lama jadi nggak laku ya karena dari bahan-bahannya yang kurang bagus. Terus yang kedua ini aku sampai bawa ya di podcast aku, yaitu ini ada golok. Ini golok ini masih bagus ya teman-teman, tapi buat yang seperti ini bahan-bahan yang udah karat ini, teman-teman harus tahu bahwa kalau yang udah karatan itu jarang banget laku teman-teman. Jadi seperti golok atau pisau yang besar itu kan masuknya ke kategori perkakas ya teman-teman. Misalnya kayak kemarin, tapi saya nggak pernah ya. Ini cuma saya share aja dari komunitas toko bahan bangunan yang saya masuk grup. Pokoknya yang ada karat-karatnya itu teman-teman harus jaga, atau dari simpannya itu yang benar-benar ya. Kalau misalnya teman-teman punya oli bekas, diolesi saja, suruh karyawan teman-teman, sehingga kita bisa maintenance si barang ini biar nanti laku. Walaupun lama ya putaran seperti perkakas, golok,
dan yang sebagainya itu emang lama ya. Yang cepat itu paling sendok semen, pacul dan lain-lain. Tapi sebagai toko bahan bangunan harus menyediakan. Nah, karena putarannya lama, walaupun menyediakan, kita punya jurusnya, punya tipsnya, punya triknya, yaitu barang-barang yang cepat karatan, kita harus maintenance, suruh karyawan oliin, biar tidak cepat karatan. Gitu. Selanjutnya, resiko yang tentunya sebenarnya semua usaha ya pasti ada, yaitu ini nih, yaitu hutang ya, dihutangin sama customer. Mending kalau bayar, kalau enggak ya kita habis aja. Karena banyak sekali kita share di komunitas toko bahan bangunan bahwa ada beberapa yang pilot bahkan bangkrut karena gagal dalam pembayaran si proyek ini ke kita, ke toko kita. Itu menjadi pelajaran yang sangat penting dan warning untuk saya, perhatian untuk saya semenjak saya tahu bahwa itu benar-benar nyata gitu ya, di depan mata kepala kita sendiri. Kita tahu toko bahan bangunan itu lumayan besar, saya tahu itu laku banget di daerah saya ini, tapi taunya saya dengar dari sales itu pilot. Di sini menjadi pelajaran yang penting bahwa kita kalau mau usaha aman ya udah jangan diutangin teman-teman. Tapi buat teman-teman mungkin yang punya modal lebih, ya udah nggak apa-apa diutangin, saya masih punya banyak modal gitu ya, nggak apa-apa, terserah, itu hak teman-teman. Tapi di sini aku mau membahas resiko yang dihadapi toko bahan bangunan ketika dihutangin sama customer. Itu menjadi bumerang untuk kita sebagai pengusaha. Kita butuh modal untuk membayar sales, kita membutuh modal untuk juga pasti ada kita kebutuhan lainnya seperti membayar karyawan dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang masih baru, saya mau menyarankan kepada teman-teman yang mau mulai bisnis ini ataupun kita sama-sama sudah memulai, menghindari yang namanya hutang customer. Jadi ada baiknya adalah supaya kita sama-sama enak, kamu punya uang berapa, belanja di kita segini. Kalau kamu nggak punya uang, ya harus ada jaminannya gitu. Tapi selama ini saya nggak pernah ngutangin sih selama 7 tahun ini, makanya toko bahan bangunan kita tuh aman-aman aja. Bahkan kalau kalian tahu bahwa kita tuh sama sekali membesarkan toko bahan bangunan ini dari yang kecil banget sampai seperti ini, mobil juga armadanya 3 sampai punya engkel, itu sama sekali tanpa minjem uang bank. Memang selama ini perjuangan kita untuk mengembangkan toko bahan bangunan ini berupaya ya kita berdua gitu, kita usaha bener-bener cari aman, mengurangi resiko-resiko yang bisa membuat toko bahan bangunan ini menjadi pilot. Salah satunya itu kita tidak mengutangkan kepada customer barang apapun itu. Emang sih ada aja yang customer nakal, oh ya ntar saya balik lagi, dan jong nggak balik lagi sampai anniversary 1 tahun, anniversary 2 tahun nggak balik lagi, sampai ketika datang dia lupa punya utang. Tapi itu sedikit aja kasusnya, karena kita udah ada sistem bahwa nanti saya kasih lihat di video, kita ada bacaan gitu kan, dilarang hutang gitu, ada bacaan, ada pamflet dilarang hutang. Jadi orang-orang yang datang tuh emang udah niat hutang, jadi segen gitu ya gitu. Jadi teman-teman, intinya kalau mau bisnis kita lancar, kita harus menghindari resiko, yaitu diutangin sama customer gitu. Sebenarnya semua bisnis tuh itu ya, kalau kita lihat lagi banyak customer yang emang nakal ya, artinya bilangnya COD tapi pas nyampe barang diturunin nggak ada uangnya, ditagih tarsok. Kita udah tahu lah cerita-cerita lama itu, makanya meminimalisir supaya nggak terjadi itu, kita telepon si customer, Bapak ada nggak lokasinya? Oh iya, siapa yang bayar Pak? Ada, saya misalnya, si pembelinya. Jadinya kita oke, kita kirim ya barangnya, oke gitu. Selanjutnya yang bisa saya share adalah modalnya itu besar. Resiko yang dialami kita sebagai toko bahan bangunan itu adalah, yang terakhir yang aku bisa share adalah memang modalnya itu cukup besar ya teman-teman. Karena dari besi aja kita udah tahu, besi itu cuma
berapa puluh aja udah belasan juta, apalagi yang seperti UNP, CNP seperti itu ya, plat gitu. Mungkin kalau behel-behel itu nggak terlalu besar ya jumlahnya, tapi seperti bondek apa tuh udah nggak ada harganya kalau cuma 10 juta tuh gitu ya. Jadi memang teman-teman bisa lihat di toko gitu ya, segini tuh barang ada yang mega besar gitu ya istilahnya, yang memang toko bahan bangunnya tuh yang besar banget, itu pasti udah bukan 1M 2M tapi udah belasan M gitu modalnya. Tapi untuk kita sebagai perintis ya, perintis toko bahan bangunan yang dari kecil sampai bisa sekarang, memang saya akuin modalnya itu besar. Ini yang resiko yang kita hadapi teman-teman sebagai pengusaha toko bahan bangunan. Beda dengan misalnya kita usaha sembako, 10 juta aja udah banyak banget teman-teman, udah penuh gitu ruko tuh. Tapi kalau toko bahan bangunan 10 juta nggak ada apa-apanya. Untuk besi, untuk kayu tuh nggak ada apa-apanya. Kalau perkakas masih oke, masih banyak kategori itemnya. Tapi kalau untuk barang-barang yang memang itu building supply seperti pipa dan lain sebagainya yang besar-besar, memang 10 juta nggak ada apa-apanya. Jadi intinya resiko yang kita hadapi adalah yang terakhir, yaitu perlu modal yang besar. Buat teman-teman di sini, untuk menghindari semua risiko-risiko yang ada, aku sarankan kepada teman-teman untuk benar-benar mengolah keuangan dengan baik. Tur keuangan, teman-teman juga harus benar-benar niat untuk memulai bisnis usaha toko bahan bangunan dengan maju. Kalau misalnya teman-teman ada di zona nyaman, itu usaha kalian itu akan stuck di situ. Tapi kalau emang benar-benar kalian pengen maju, pengen usaha itu berkembang, yang tadinya karyawannya 1 jadi banyak, yang tadinya mobil 1 jadi banyak, teman-teman harus niat, teman-teman harus benar-benar sadar bahwa aspek itu banyak untuk sukses itu ya. Salah satunya itu konsisten. Kalian harus konsisten. Buka tuh jangan cuma ketika mood kita baik, tapi setiap hari harus buka. Kalau minggu emang toko bahan bangunan di daerah Cikarang banyak yang libur, jadi kita juga libur. Tapi kadang-kadang kita buka juga tuh teman-teman. Jadi banyak pengorbanan yang kita lakukan ketika kita menjadi pengusaha toko bahan bangunan. Salah satunya adalah tentunya capek secara fisik juga, secara pikiran juga, karena modalnya tuh besar, resikonya besar, tapi cuannya juga ada gitu. Jadi buat teman-teman, semangat untuk menjalankan dan merintis toko bahan bangunannya. Semoga sukses dimanapun teman-teman berada. Ikuti channel kami. Thank you for watching me. Jangan lupa di sharing di komentar ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe. Thank you.